Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih atas kelonggaran waktunya, nggih. Izinkan share screen dulu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Belum, baru proses. Dah terlihat. Sampun? Dah terlihat. Oke, langsung saja kita ke diseminasi budaya positif. Tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kemerdekaan dalam pendidikan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Namun, guru tetap menjadi pendamping dan memberi tuntunan supaya anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya itu adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Pendidik adalah petani, anak adalah benih, dan sekolah adalah kebunnya. Seorang petani tidak dapat memaksakan tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung, kacang, maupun tanaman lainnya. Dalam hal ini berarti seorang guru itu tidak boleh memaksa, karena setiap anak memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Mereka itu memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya. Jadi, tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Kemudian, budaya positif. Budaya positif pada pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu adalah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Jadi sama dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yaitu menuntun. Kemudian mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan. Dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai contohnya. Nah, budaya positif ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu adalah menyebarkan budaya positif ke sekolah, ke warga sekolah, seperti itu. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya, guru itu tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa itu, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan seperti itu. Nah, menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda, tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia ini, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Oke, selanjutnya yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Goosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kedisiplinan murid dalam belajar sangatlah penting. Oleh karena itu, adanya sikap disiplin yang tertanam pada diri siswa itu mempunyai tujuan agar dapat menjaga hal-hal yang menghambat dan mengganggu ketentraman proses belajar mengajar, juga dapat membuat anak didik terlatih dan mempunyai kebiasaan serta mengontrol setiap tindakannya. Disiplin yang tidak hanya patuh pada aturan atau otoritas, tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah satu ciri kedewasaan murid. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu teori behavioral, yaitu yang fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan. Kemudian teori humanistik
itu menentukan usaha individu untuk menekankan segala potensinya sebagai manusia. Kemudian teori kognitif. Teori kognitif menguji harapan, keyakinan individu, dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, itu terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Kemudian, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Untuk program kebajikan, yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, itu kemudian pembukanya terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, kemudian jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi nggih, Bapak Ibu? Ya, gimana Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali saya tidak akan lambat lagi karena konsekuensi mungkin ya. Konsekuensi, oke, lanjut dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kayaknya konsekuensi lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, coba kita checking ya jawaban Bu Alfi ya. Nah, ini jawabannya Bu Alfi. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan itu adalah hukuman, push up itu adalah hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya. Karena telah mencoret-coret kertas tugasnya, maka ada konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan itu sepatu itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu adalah konsekuensi. Jadi seperti itu ya antara hukuman atau konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu perbedaannya. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu berarti stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu berarti konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi gitu ya. Jadi hukuman itu akan membuat anak sakit hati untuk jangka waktu lama seperti itu. Jadi anak jadi membenci kedisiplinan malahan kalau kita menerapkan sebuah hukuman. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, itu menurut Goosen ya. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya seperti itu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi identitas gagal itu berarti hukuman ya. Kemudian identitas sukses, disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Dapat dilihat di sini bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan seperti tadi ya, harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Jadi kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid.
Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktu pendek, kalau hukuman itu dalam jangka waktu panjang. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu korban mendapat keadilan. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapat ganti. Hukuman itu murid akan tersakiti. Kalau konsekuensinya ya berarti murid tidak nyaman. Restitusinya murid mendapatkan penguatan. Kemudian hukumannya perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi berarti masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, itu adalah konsekuensi. Restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu adalah hukuman. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu adalah konsekuensi. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, itu adalah restitusi. Hukumannya adalah peraturannya adalah kamu harus, nah itu adalah hukuman. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hukumannya murid membenci peraturan tadi ya. Kemudian konsekuensinya murid itu menghormati peraturan. Kemudian restitusinya adalah murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal atau negatif. Kalau konsekuensi itu netral ya, tidak positif tapi netral untuk identitas sukses disiplin. Kemudian kalau restitusi itu positif, jadi identitas sukses disiplin. Dihukum oleh pelanggaran. Sama halnya dengan hukuman, ternyata pelanggaran juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Jadi dihukum oleh penghargaan ya. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa. Nah, itu adalah penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri. Rasa iri ya, dan orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Nah, pada dasarnya, setiap orang itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Kemudian lanjut ya. Yang ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap murid memiliki tujuan di balik
perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 10-1 di SMA Negeri 1 Karanggede, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Raka. Beberapa anak di kelas 10-1 telah datang padanya dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Nah, tadi 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, contoh dalam kasus Raka tadi ya, apabila Raka ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, yang biasanya ingin dia sukai dan diterima oleh lingkungannya, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian, dalam kasus di atas, apabila Raka menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Raka adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bentar ya, kok foto saya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Penguasaan, yaitu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka itu juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematika dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian, dalam kasus Raka tadi, apabila jawaban Raka adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, kemudian
kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Raka dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan. Apapun betapa menyedihkan. Kemudian Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligasi tinggi, anjing, lumba-lumba, primat, dan lain-lain, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Sama juga halnya dengan manusia. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat. Dalam kasus di atas tadi, bila Raka menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu semuanya? Tidak ya? Oke. Tidak, Bu. Oke. Posisi kontrol guru itu ada 5 menurut Diane Gosen. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas nanti. Kamu selalu saja salah." Nah, itu guru sebagai penghukum ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, "Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, itu pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya, "Ayo bantulah demi ibu ya." Nah, itu ada kata-kata demi, itu berarti teman ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Atau "Saya pikir ibu adalah teman saya." Murid menjadi tidak mau lagi berusaha, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan bergantung pada guru tersebut. Nah, itu posisi kontrol
guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa dilakukan yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah pemantau. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan-kebutuhan yang orang lain. Kemudian yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa, itu adalah sebagai manajer ya. Kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini, yaitu keyakinan kelas, apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, itu sebagai manajer ya. Seorang manajer itu tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing siswa itu agar dapat mengatur dirinya. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terdapat siswa adalah mencapai posisi manajer ya, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, biasanya kita sebagai guru itu, kita itu sukanya pemantau atau teman ya, kemudian membuat rasa bersalah seperti itu. Biasanya kalau guru matematika itu membuat rasa bersalah. Nah, ternyata dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menyadari bahwa yang paling tepat posisi kontrol sebagai guru yaitu adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi ini kita dapat menjadikan murid itu menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Nah, itu sebagai manajer seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau identitas berhasil atau sukses itu adalah teman, pemantau, manajer gitu ya. Yang paling tepat itu adalah manajer. Nah, kemudian kita lihat bahwa guru berbuat. Kalau penghukum. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Siapa yang bisa membantu menjawab? Mungkin Bu Tri Nurhayati? Karena untuk keyakinan kelas itu kita harus mempunyai prinsip dulu. Prinsip itu harus kita pegang. Tapi kalau peraturan itu aturan yang harus kita taati juga. Oke, terima kasih Putri, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa tidak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Oke, selanjutnya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Jika keyakinan kelas dilanggar, maka
murid sama dengan melanggar dirinya sendiri. Sedangkan jika keyakinan kelas ditaati, maka sama dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk positif ya. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kalau di sekolah ya di sekolah, kalau di kelas di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster atau di whiteboard ya. Kalau di SMA, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif. Biasanya kan kita kalau buat itu seperti ini ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi, kalau kalimat negatif itu biasanya menggunakan kata-kata tidak, jangan, dilarang seperti itu. Tapi kalau kalimat positif itu semuanya dihilangkan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas sulit mengingatnya dan mengakibatkan sulit untuk dijalankan. Jadi, jangan terlalu banyak untuk membuat suatu keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau mading ya, agar bisa mudah dilihat oleh semua warga kelas untuk dijalankan. Kemudian tinjau ulang. Ini sudah ya tadi ya. Oke, ini contoh dari keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 1. Di setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kalau keyakinan kelas 5, itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik seperti itu. Keyakinan kelas 7 misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau misalkan keyakinan kelas di SMA biasanya dilarang terlambat. Itu berarti kan bentuknya negatif. Berarti kita bisa membentuk keyakinan kelas dengan kalimat positif, datang tepat waktu, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dalam hal kalimat positif bukan negatif. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah ini ya tadi ya, tampak itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Mengapa teman dan guru menyapa teman dan guru setiap hari? Kemudian tidak tampak itu tidak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih.
tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan melakukan dan meletakkannya sembarangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada mulai sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, di sini restitusi menurut Goosen adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya ketika membuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau win-win solution, seperti itu. Jadi tahapan solusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi segitiga restitusi ini sangat bermanfaat untuk pemecahan masalah ya. Jadi tidak langsung dihukum seperti itu. Jadi kita menanyakan dulu atau menstabilkan identitasnya dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang itu tidak sempurna seperti itu. Jadi anak tidak akan merasa Salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan, sebagai guru, kita bisa menggunakan kata-kata, yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita dapat pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pada menanyakan keyakinan, itu adalah apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan skenario kasus segitiga restitusi. Kelihatan ya? Skenarionya. Pertama, dia murid kelas 12 IPS 4 yang tidak mengerjakan tugas. Ini ada permasalahan biasanya yang kita hadapi di kelas. Itu adalah dia murid kelas 12 IPS 4 yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bu Rizky tidak bisa mengajar matematika di kelas 12 IPS 4 karena harus mengikuti rapat tim manajemen sekolah. Bu Rizky memberikan tugas agar kelas tidak kosong, namun dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tertidur. Akhirnya saat tugas dia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya,
Pada saat mengoreksi, Bu Rizky menemukan satu anak yang tidak mengumpulkan tugas, yaitu dia. Setelah Bu Rizky meng-cross-check presensi, hari itu dia masuk sekolah. Pada saat istirahat, Bu Rizky memanggil dia untuk klarifikasi. Nah, ini dialog percakapan antara dia dan saya sebagai guru matematika. Seperti ini. Jadi ini adalah skenario segitiga restitusi dari permasalahan. Kita bisa memecahkan masalah dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama, Assalamualaikum Bu, Ibu manggil saya. Waalaikumsalam. Iya betul Mbak Dia, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Mbak Dia, kira-kira kamu tahu kenapa dipanggil ke ruangan Ibu hari ini? Iya tahu Bu, mungkin berkaitan dengan tugas yang kemarin Bu. Iya benar, tapi kemarin Mbak Dia masuk kan? Iya Bu, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mbak Dea, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Rizky. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, ini sebagai menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung dihukum atau langsung ditanya macam-macam gitu ya. Jadi kita menanyakan atau menstabilkan identitasnya. Kemudian menjawab, iya Bu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Saya mengantuk dan capek Bu. Eh, karena tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 1 malam, Bu. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Mbak Dia, ingatkah dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, ini adalah menanyakan tadi ya, keyakinan ya. Ingat, Bu, kalau masih ingat, kira-kira yang Mbak Dia lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Nah, jika begitu, menurut Mbak Dea, keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar? Bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata Mbak Dea tahu. Lalu, apakah Mbak Dea punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya mau minta maaf ke Ibu karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi ketika saya akan mengerjakan tugas dari Bu Rizky dan akan saya kumpulkan besok. Betul, karena menghargai waktu itu sangat penting. Tentunya bermanfaat untuk kita, sama halnya kita menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa tanggung jawab kita. Iya, Bu, saya menyesal dan meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Iya, sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Bu Rizky mengapresiasi untuk tanggung jawabmu dan Mbak Dea boleh kembali beristirahat. Iya Bu, sekali lagi saya meminta maaf. Bu, izin G. Yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Gitu nggih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan seperti itu. Jadi dari sini kita tidak langsung menghukum, tapi kita bisa menjadikan murid itu pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya sebelum saya akhiri diseminasi budaya positif hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Putri Nur. Ya, Sudah cukup jelas. sudah cukup jelas ya, Bu ya. Ya, Mungkin Bu ada yang mau tanya. Bu Supre mau tanya atau berpendapat? Enggak, sudah cukup jelas. Putri, biasanya Putri itu kalau di dalam pembelajaran itu biasanya posisi kontrol apa yang biasanya digunakan Putri dalam pembelajaran di kelas? Iya, coba bisa Posisi kontrol Ibu, sebagai teman atau pemantau atau manajer atau pembuat rasa bersalah seperti itu, atau penghukum biasanya seperti apa, Bu? Sepertinya sebagai manajer ya. Sebagai manajer ya, berarti sudah sebagai manajer ya? Manajer Ya. Kalau penghukum itu berarti pelaku. itu menghukum seperti itu ya? Ya, sebagai manajer. Kalau Bu Supre sendiri? Halo.
Biasanya Ya posisi sering kontrol apa? Posisi bisa kontrol sebagai teman, sebagai lebih teman. menanyakan. Ya, Seperti itu. lebih lebih menanyakan ke anaknya. Ya, kayak sahabat gitu loh. Lebih Sahabat. menanyakan ke anak Ya, teman. ternyata itu Bisa, tadi bisa jadi yang seperti yang saya sampaikan, sebagai posisi kontrol yang lihat lebih baik itu sebagai kondisi metode anak. ya, Bu ya. Cukup nggak? Oke, terima Pun. kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih sudah mengganggu waktunya, nggih. Enggak apa-apa. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga diseminasi budaya positif pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima Ya, kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Yakin apa? Apa bedanya? Kalian sudah pernah mendengar kata peraturan kelas belum? Peraturan kelas itu apa? Aturan yang disepakati bersama. Nah, kalau keyakinan kelas, apa Mas Ahmad jawab? Dari hati ya, tadi ya. Oke. Kalau keyakinan kelas tadi dari hati. Nah, perhatikan di sini. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat apa nih? Mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada Jadi kalau peraturan kelas itu dibuat bersama. Kemudian kalau keyakinan kelas itu berarti timbul dari dalam hati. Kemudian kita sepakati bersama. Gitu ya. Nah, perhatikan, guru sudah mengirimkan link Padlet di grup WA kalian. Silahkan dibuka HP-nya semuanya. Silakan kalian buat keyakinan kelas dari diri kalian. Oh, kelas ini tuh mau di. Sudah, silakan dibuka HP-nya. Sudah diklik link Padletnya. Di situ silakan kalian tuliskan apa itu namanya keyakinan kelas yang kalian yakini untuk kelas ini. Paham? Paham ya? Silakan ditulis. Di situ bisa kalian klik plus itu ya, klik plus. Sudah? Bisa nggak? Itu bisa dikasih foto dan sebagainya. Nanti masuk di linkan. Paham? Yang kalian impikan. Yang pertama ada Mbak Naura, ini apa ini? Dilarang berisik saat jam kosong. Selalu jujur yuk. Ini Mbak Yuliana ya. Serta selalu menghormati guru dan teman. Terus kompak dan saling membantu. Kita jadikan satu ya. Yang sama kita jadikan satu. Berarti yang sama apa itu? Kalau dilihat itu. Yang pertama apa dulu? Tidak berisik. Tidak berisik. Tidak berisik. Kedua, jujur. Kalian bisa lihat di Padlet kalian ya. Saling menghormati, terus kompak. Terus apa lagi yang sama jadikan satu? Saling membantu. Terus gimana Pak? Menerima pendapat orang lain. Terus
lagi? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Terus Tertib melaksanakan piket kelas. Tidak terlambat. tertib Melaksanakan piket kelas. melaksanakan Piket. piket. Kemudian ada lagi? Tidak terlambat. 10. Berarti apa? Tidak Tidak terlambat. tidak terlambat. Kemudian 11. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang. Kemudian nanti ditempel di apa? Di mading sini ya, di mading. Oh ini kelas yang kita impikan itu seperti itu. Jadi kalian bisa membacanya setiap hari. Itu ya, paham ya? Nah, dari 12 ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak berisik. Berarti kalimat positifnya apa? Iya. Tenang, harap tenang gitu ya. Tolong dicatat ya. Nah, tarik. Kalimat positif dari keyakinan kelas tadi. Yang pertama tadi tenang. Tenang itu berarti nilai kebajikannya apa? Menghargai ya, menghargai. Jujur. Kalau saling menghormati, Saling menghormati. berarti nilai kebajikannya. Kompak berarti Nah, selanjutnya saling membantu. Saling membantu berarti apa? Gitu ya. Kalau menerima pendapat orang lain, menghargai. Bertanggung jawab, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli tadi kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Berarti nilai kebajikannya juga saling menghargai. Tertib melaksanakan piket. Disiplin. Datang tepat waktu. Disiplin. Jagalah kebersihan. Apa? Jagalah kebersihan berarti apa? Nilai kebajikannya. Kenyamanan ya. Kemudian tidak meninggalkan kelas. Tadi kalimat positifnya apa tadi? Tertib ya. Tertib berarti tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya. Tadi kalimat positifnya apa? Berarti nilai kebajikannya disiplin, ya enggak? Nah, kemudian kalian sudah tahu impian kelas yang kalian harapkan. Nanti tolong dibuat serapi mungkin ya untuk dibaca setiap hari, ditempelkan di mading. Gitu ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.